Halo guys, masih sama aku. Kali ini aku mau bacain email dari alfiarifatunisa1@gmail.com. Namanya Alfia. Udah penasaran kan? Yuk guys, kita simak ceritanya. Halo Kak Asi, namaku Alfia. Ini ibu, adik, dan nenekku. Kami masih tidur di rumah nenek karena belum punya tempat tinggal. Cerita ini bermula ketika bulan Ramadan. Aku, ibu, dan adik tidur di depan TV, tidak di kamar. Ibu dan adik tidur sangat lelap di sampingku, sedangkan nenek tidur di kamarnya sendirian. Hingga pada jam 2 malam, aku terbangun karena ada udara tiba-tiba dingin sekali. Aku mencari selimut, tapi tidak ada. Sepertinya masih di dalam kamar nenek. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk bangun dan mengambil selimutnya. Aku berjalan perlahan supaya tidak ada yang bangun. Sebenarnya aku takut karena ini sudah tengah malam. Tapi kalau tidak ada selimut, itu aku akan kedinginan dan sulit tidur. Akhirnya aku berjalan perlahan menuju kamar nenek. Kamar nenek berada di lorong rumah, jadi aku harus melewati lorong itu. Tapi aku melihat sesuatu yang janggal. Ada seorang wanita bertubuh ramping, berambut panjang, dan memakai baju berwarna putih berdiri di depan pintu kamar nenek. Seketika bulu kuduku merinding, padahal wanita itu hanya diam, tidak bergerak sama sekali. Aku kira aku mimpi. Saat aku mengucek mataku, ternyata itu kenyataan. Wanita berambut panjang itu masih berada di depan kamar nenek, tak berkutik sedikit pun. Wajahnya tidak kelihatan karena tertutupi rambut. Aku tidak tahu dia siapa, tapi gelagatnya sangat aneh. Dia hanya diam. Tubuhku terasa sangat merinding ketika tiba-tiba ada angin yang berhembus dengan sangat kencang. Aku lihat di bawah kakinya. Ia tidak menampak ke lantai. Tubuhnya seperti terbang. Langsung aku mengurungkan niatku untuk mengambil selimut di kamar nenek, karena aku sangat takut dengan wanita itu. Aku langsung lari dan kembali ke kasur untuk mencoba tidur. Tapi aku kesulitan tidur. Aku takut sosok wanita itu berjalan ke arahku dan menampakkan mukanya. Aku langsung membaca doa sebisaku. Sampai akhirnya aku ketiduran dan bangun saat waktu sahur. Keesokan harinya, aku menceritakan sosok tadi malam ke tetanggaku. Ternyata tetanggaku menceritakan kepada ibu dan nenek. Nenek bilang, "Itu nenek pakai mukena mau pergi ke musola." Aku menyangkalnya tidak mungkin karena tubuh nenek bungkuk dan rambutnya pendek, sama sekali tidak sama dengan sosok yang tadi malam aku lihat. Lalu saat di dalam kamar, ibu menceritakan bahwa mungkin saja itu sosok penunggu rumah ini, dan ia tidak jahat. Buktinya ia tidak menyakiti dan menghampiriku. Karena kata ibu, rumah ini dulunya dipakai buat ngobatin orang-orang yang kesurupan sama kakek. Jadi mungkin banyak sosok yang tertinggal di rumah ini. Sampai sekarang aku gak berani berada di rumah nenek sendirian. Itu dia guys. Serem juga ya kalau ditampakin penunggu rumah. Di rumah kalian ada penunggunya? Boleh ceritain di kolom komentar ya. Makasih ya Alfia udah berbagi ceritanya ke kita semua. Buat kalian yang mau ngirim cerita horor, bisa langsung kirim ke emailku ya di ceritamisteriku.id@gmail.com.